Perang Armageddon dipahami secara berbeda oleh berbagai agama di dunia. Meskipun detail dan interpretasinya beragam, sebagian besar tradisi agama melihat Armageddon sebagai simbol konflik akhir zaman yang melibatkan pertarungan besar antara kekuatan baik dan jahat. Berikut penjelasan dari sudut pandang agama-agama utama. 1. Agama Kristen. Asal-usul nama. Istilah Armageddon berasal dari kitab Wahyu, Revelation, dalam Perjanjian Baru, yang menyebutkan tempat bernama Harmagedon sebagai lokasi perang terakhir. Harmagedon sering diidentifikasi dengan Megiddo, sebuah tempat di Israel. Makna Armageddon adalah perang besar akhir zaman yang akan terjadi sebelum kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Ini adalah pertarungan antara kekuatan Kristus melawan antikristus dan pengikutnya. Simbolisme. Bagi umat Kristen, Armageddon sering dimaknai sebagai penghakiman terakhir di mana kejahatan akan dikalahkan dan dunia baru yang penuh damai akan dimulai. 2. Agama Islam. Nama dalam Islam. Dalam Islam, perang besar akhir zaman dikenal sebagai Al-Malhamah Al-Kubra. Peristiwa Islam menggambarkan perang ini sebagai konflik besar antara pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa, Yesus, melawan pasukan Dajjal dan sekutunya. Makna spiritual. Perang ini bukan hanya tentang konflik fisik, tetapi juga ujian besar bagi keimanan. Setelah kemenangan kaum muslimin, kedamaian akan kembali dan keadilan akan ditegakkan di seluruh dunia. 3. Agama Yahudi. Makna perang. Dalam tradisi Yahudi, perang akhir zaman sering dirujuk sebagai perang Gog dan Magog, Milhemet Gog Magog. Disebutkan dalam kitab Yehezkiel, perang ini adalah konflik antara bangsa-bangsa yang menyerang Israel dan bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan. Simbolisme. Gog dan Magog sering dilihat sebagai simbol kekuatan jahat yang akan dihancurkan oleh Tuhan dalam penghakiman akhir, membawa era baru perdamaian dan kemakmuran bagi umat manusia. 4. Agama Hindu. Konsep serupa. Dalam tradisi Hindu, ada kepercayaan tentang perang besar yang disebut Mahabharata dan Kalki Avatar. Mahabharata, perang besar antara Pandawa dan Kurawa di Kurukshetra, adalah simbol pertarungan antara Dharma, kebenaran, dan Adharma, ketidakbenaran. Ini menggambarkan siklus kehancuran dan penciptaan kembali dalam dunia. Kalki Avatar. Dewa Wisnu dipercaya akan turun dalam wujud Kalki pada akhir zaman untuk menghancurkan kejahatan dan memulihkan Dharma di bumi. 5. Agama Buddha. Pandangan tentang akhir zaman. Dalam agama Buddha, konsep perang besar seperti Armageddon tidak disebutkan secara langsung. Namun ada keyakinan bahwa dunia akan mengalami kemerosotan moral sebelum munculnya Buddha masa depan, Maitreya, yang akan membawa ajaran baru dan memulihkan kedamaian. Simbolisme. Konflik atau perang dalam Buddhisme sering dimaknai sebagai perjuangan melawan kebodohan batin dan nafsu duniawi. 6. Agama Zoroastrianisme. Perang akhir zaman. Dalam agama Zoroastrianisme, perang akhir zaman disebut sebagai pertempuran antara Ahura Mazda, Tuhan yang baik, dan Angra Mainyu, kekuatan jahat. Akhirnya, kekuatan jahat akan dikalahkan oleh Ahura Mazda, dan dunia akan dipenuhi dengan kebenaran dan kebaikan. 7. Pandangan sekuler dan mitologi lainnya. Interpretasi sekuler. Dalam pandangan sekuler atau mitologi modern, Armageddon sering dipahami sebagai perang nuklir global atau bencana besar yang mengancam kelangsungan hidup manusia. Mitologi lainnya. Banyak tradisi mitologi lain menggambarkan konflik kosmis yang mirip dengan Armageddon, seperti Ragnarok dalam mitologi Norse, yang menggambarkan kehancuran dunia dan kelahirannya kembali. Perang Armageddon di berbagai agama mencerminkan gagasan konflik besar antara kebaikan dan kejahatan yang sering dipahami secara literal maupun simbolis. Meskipun detailnya berbeda, inti dari konsep ini adalah harapan akan pembaruan, kedamaian, dan keadilan setelah masa-masa penuh ujian dan penderitaan.
Dari sudut pandang tasawuf, perang Armageddon atau dikenal dalam tradisi Islam sebagai Al-Malhamah Al-Kubra tidak hanya dipahami sebagai peristiwa fisik yang melibatkan konflik besar di akhir zaman, tetapi juga sebagai simbol dari perjuangan spiritual yang mendalam antara kebenaran, hak, dan kebatilan, batil, baik di dunia eksternal maupun di dalam jiwa manusia. Makna spiritual perang Armageddon dalam tasawuf 1. Pertarungan batin melawan nafsu dan kebatilan dalam tasawuf. Armageddon dapat dimaknai sebagai simbol perjuangan manusia melawan hawa nafsu, jihad an-nafs, yang dianggap sebagai bentuk jihad terbesar. Kebatilan yang dilambangkan oleh kekuatan-kekuatan zalim dalam perang tersebut mencerminkan sifat-sifat negatif dalam diri manusia, seperti keserakahan, kebencian, dan keangkuhan. Para sufi mengajarkan bahwa kemenangan dalam perang ini adalah kemenangan spiritual, yaitu menguasai diri dan mendekatkan diri kepada Allah. 2. Konflik antara cahaya dan kegelapan perang Armageddon juga dipahami sebagai konflik kosmik antara cahaya ilahi, nur, dan kegelapan. Dalam tasawuf, dunia sering dilihat sebagai tempat ujian, di mana manusia harus memilih antara mengikuti cahaya petunjuk ilahi atau tenggelam dalam kegelapan duniawi. Perang akhir zaman menjadi simbol akhir dari ujian ini, di mana kebenaran akan menang dan keadilan akan ditegakkan. 3. Persiapan spiritual umat manusia. Para sufi memandang bahwa sebelum terjadinya perang besar, umat manusia perlu menjalani tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Perang Armageddon bukan hanya soal persiapan fisik, tetapi juga kesiapan rohani. Mereka yang terlibat dalam perang ini, baik secara langsung maupun simbolis, adalah mereka yang telah mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, zikir, dan amal syaleh. 4. Armageddon sebagai fitrah kembali kepada Allah. Dalam tasawuf, Armageddon adalah tahap akhir dari perjalanan manusia menuju Allah. Dunia, dengan segala konfliknya, adalah bagian dari ujian ilahi. Perang besar itu menandai akhir dari kehidupan duniawi dan awal dari manifestasi penuh kebenaran ilahi. Para sufi mengajarkan bahwa perang ini bukan hanya tentang kehancuran fisik, tetapi juga transformasi besar yang membawa umat manusia kembali kepada fitrah, keadaan suci, di bawah naungan keadilan ilahi. Peran Imam Mahdi dan Nabi Isa. Dalam perspektif tasawuf, kehadiran Imam Mahdi dan Nabi Isa dalam perang ini dipahami sebagai manifestasi dari rahmat dan keadilan Allah. Mereka bukan hanya pemimpin fisik, tetapi juga pemimpin spiritual yang membimbing manusia menuju penyempurnaan rohani. Imam Mahdi melambangkan keadilan ilahi yang membimbing umat untuk kembali kepada Allah. Dia adalah perwujudan dari insan kamil yang memimpin umat dengan hikmah dan keadilan. Nabi Isa melambangkan rahmat Allah yang turun untuk mengakhiri konflik besar tersebut dan membawa kedamaian sejati. Pelajaran dari Armageddon dalam tasawuf 1. Kemenangan hakiki adalah kemenangan spiritual. Kemenangan yang sejati bukanlah dominasi fisik, tetapi keberhasilan mendekatkan diri kepada Allah dan menegakkan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan. 2. Perang sebagai ujian batin. Perang Armageddon mencerminkan perjuangan setiap individu untuk melawan kegelapan di dalam dirinya sendiri. Umat Islam diajak untuk introspeksi dan memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. 3. Kesatuan umat dalam cahaya ilahi. Dalam perang ini, mereka yang berada di pihak kebenaran adalah mereka yang telah bersatu di bawah panji cinta kepada Allah. Kesatuan ini lahir dari penyucian hati dan niat yang ikhlas, tasawuf dan harapan akhir zaman. Meskipun perang Armageddon sering digambarkan sebagai peristiwa yang penuh dengan kehancuran, tasawuf mengajarkan bahwa ini adalah bagian dari perjalanan menuju kemuliaan akhir zaman. Kehancuran hanyalah proses transisi menuju zaman yang dipenuhi dengan keadilan, rahmat,
dan cahaya ilahi. Kesimpulan, dalam tasawuf, perang Armageddon adalah simbol perjuangan besar antara kebenaran dan kebatilan, baik secara eksternal maupun internal. Umat manusia diajak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran rohani, memperkuat iman, membersihkan hati, dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah dengan jiwa yang tenang dan suci.